Ya mudah-mudahan pasti si pelaku akan komit lah dengan janji yang sudah kita tulis di kamar tadi ya. Alami dan kemudian juga progres yang sudah dicapai oleh penyidik kami. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebenarnya buat Bapak dan beserta jajaran dari Kapolda yang telah cepat tangkap yang berhasil menangani kasus ini, kasus berupa pengancaman kepada saya. Dan ya pada akhirnya seperti yang kalian tahu bahwa proses restoratif justice telah berjalan, di mana saya dan tersangka telah sepakat untuk melakukan perdamaian ya. Ketika saya sebelumnya difitnah, dihujat, atau si pelaku membuat atau mengunggah konten-konten yang sifatnya jauh dari fakta yang terjadi, itu saya jujur marah. Tapi saya kesal, tapi keluarga menenangkan saya. Tapi ketika si tersangka melakukan pengancaman, bukan cuma saya yang terancam, tapi keluarga saya pun ikut terancam. Maka dari itu timbul inisiatif dari saya untuk melakukan pelaporan ya. Namun pada akhirnya setelah bertemu dengan pelaku juga meminta maaf kepada saya. Hati nurani saya berkata bahwa saya juga manusia biasa, saya juga punya kesalahan, dan kapasitas saya sebagai manusia adalah untuk saling memaafkan kepada sesama. Namun kedepannya mudah-mudahan saya harap dengan maaf yang saya kasih tidak menjadikan ini membuat orang lain melakukan hal yang sama gitu, karena pada dasarnya saya juga punya batas sabar, dan ini kedepannya mudah-mudahan semua orang, tidak hanya saya, juga pelaku bisa belajar untuk sama-sama memperbaiki diri, untuk menjaga lisannya, menjaga tutur katanya gitu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih ya buat Bapak dan Polda Metro Jaya pastinya ya. Sukses selalu. Lar, untuk ancamannya seperti apa, Lar? Ya, ini prosesnya sebenarnya kurang lebih begini. Ketika si pelapor sempat membuat unggahan-unggahan yang berisi statement palsu tentang saya, lalu saya membuat story di akun sosial media saya yang menampilkan wajah si pelaku saat itu. Ternyata respon pelaku adalah justru melakukan pengancaman kepada saya, mengancam saya dengan mengatakan ingin menggariskan leher pada saya saat itu. Lalu seketika setelah berkoordinasi dengan pengacara saya, akhirnya ada inisiatif untuk melakukan pelaporan karena merasa itu sudah di luar batas. Dan akhirnya kita membuat laporan dan alhamdulillah semua telah selesai, telah beres. Pelaku juga sudah meminta maaf, dan saya rasa cukuplah untuk bisa memberikan pelajaran sama-sama untuk kita semua ya. Yang membuat seterunya adalah ketika saya melihat bahwa dia juga sosok ayah, sama seperti saya, seorang ayah yang sedang berjuang untuk menafkahi keluarganya, menafkahi anak istrinya, dan kita melihat penyesalan dalam dirinya. Ya mudah-mudahan kita harap itu tulus ya. Mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi pembelajaran yang penting buat dia juga, buat saya juga gitu untuk kedepannya. Ya, dan satu lagi, saya tidak pernah saya selalu diajarkan oleh orang tua saya untuk tidak pernah menaruh dendam kepada siapapun. Jadi untuk pentingnya saling memaafkan, tapi perlu diingat bahwa jangan memanfaatkan atau menyalahgunakan keindahan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu paling yang ingin saya sampaikan. Lar, tadi saat ketemu pelaku ngomong apa, Bilar? Motifnya apa?
Oh, kalau untuk motif itu mungkin nanti bisa disampaikan oleh pengacara saya atau penyidik ya. Bilar saat melakukan Indonesia yang bermaksud itu buat jerak yang lainnya ya. Siapa tahu mereka mau pegang bisa siapa tahu maafin aja yang pertama Ya, ini awam saya. Yang pasti satu pengawalan soal justice itu kan sudah ada syarat-syarat tertentu dan ketentuan yang ditandatangani oleh pelaku. Ya, mudah-mudahan pasti si pelaku akan komit lah dengan janji yang sudah kita tulis, kita lihat seperti ya. satu-satu, Itu nanti biar disampaikan versinya lewat si pelapor nanti mungkin Pak ya. Gitu. Ya, baru satu orang ya, semoga tidak ada lagi ya ke depan yang begini-gini ya.